Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita semua termasuk ke dalam pengikut-pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia dan kelak akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, melanjutkan nasihat Imam Hasan Al-Basri pada pertemuan berikutnya. Beliau mengingatkan kepada kita semua, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Jika seseorang itu tidak memiliki wara', tidak memiliki kehati-hatian, maka sejatinya dia tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, pesan ini sangat mendalam bagi kita. Ketika kemudian sifat wara', sifat berhati-hati terlebih di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini sudah mulai hilang dari dalam diri kita, maka sesungguhnya itu akan menjadi taruhan bagi kita, di mana kira-kira tempat kita kelak di dalam kehidupan akhirat. Kita sadar betul, dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini adalah tempat yang fana, dan semua yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini bisa bergonta-ganti, bolak-balik gitu. Bahkan jika mungkin dalam suasana saat ini kita seringkali memperhatikan perkara yang benar itu jadi salah, perkara yang salah pun juga menjadi benar. Yang halal dan yang haram tidak ada lagi batas pemisah yang jelas. Yang hak dan yang batil itu sudah tidak ada lagi batas pemisah yang tegas gitu. Maka kehati-hatian dalam suasana seperti ini itu harus senantiasa ada di dalam diri kita semua. Kenapa? Kalau kemudian kita tidak berhati-hati, maka sejatinya kehidupan dunia itu akan mencelakakan kita. Kehidupan yang sesaat ini akan kita korbankan, ya. Kehidupan yang kelak di akhirat akan kita korbankan semata-mata untuk kehidupan yang sesaat di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Dunia itu penuh dengan tipu daya, sahabat yang dimuliakan Allah. Mungkin saat ini orang memuji dan menyanjung-nyanjung kita. Besok, 2 hari yang akan datang, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun yang akan datang, belum tentu. Saat ini, mereka yang kemudian support, mendukung dengan aktivitas yang kita lakukan, maka besok, sebulan, setahun, 10 tahun yang akan datang, itu belum tentu juga akan support dengan apa yang kita lakukan. Tetapi itu semua tidak harus menjadikan diri kita itu galau, gelisah, gundah gulana. Pada saat apa? Pada saat kita itu hanya menggantungkan aktivitas kehidupan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, maka Allah akan selalu menjaga diri kita. Insya Allah. Lain halnya kalau kemudian kita itu ceroboh, hadirin. Lain halnya kalau kemudian kita itu lalai, sahabat. Ketika kita itu lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan kita dalam kehidupan akhirat. Ketika kita itu lebih mementingkan sanjungan dan pujian makhluk daripada sanjungan dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita sudah tidak lagi berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, maka saya khawatir Allah itu tidak akan menjaga kita. Coba kita perhatikan, hadirin rahimakumullah. Orang yang melakukan perintah Allah
orang yang melakukan kebaikan di hadapan Allah, orang yang mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan Allah, saat ini seolah-olah itu menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh makhluk Allah. Kenapa? Karena banyak di antara makhluk Allah yang ada saat ini itu ketika berbicara tentang perintah Allah, ketika mereka berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, seolah-olah dianggap itu menjadi beban di dalam aktivitas kehidupan di dunia ini. Padahal saya katakan tadi, dunia itu hanya sementara, dunia itu hanya sesaat gitu. Akhirnya apa yang kita lakukan, hadirin? Akhirnya apa yang kita lakukan, sahabat, gitu ya? Ya, ketika Allah meminta kepada kita cari rezeki Allah itu dengan cara yang halal, makan apa yang diberikan Allah kepada kita itu dengan cara yang halal dan yang baik gitu. Itu tidak kita lagi perhatikan. Ya. Ketika kita itu ingin memuluskan cita-cita kita, Allah mengingatkan kepada kita, Allah itu zat yang maha baik, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, agar apa yang kalian cita-citakan itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Tapi itu tidak kita lakukan. Karena apa? Sifat wara, sifat kehati-hatian sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Yang terpenting yang ada di dalam benak kita itu bagaimana cara mendapatkan materi yang banyak, bagaimana untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan jabatan seperti yang kita inginkan. Yang penting itu yang ada di dalam pikiran kita, tidak peduli caranya dengan cara yang dihalalkan atau dengan cara yang diharamkan, itu tetap kita laksanakan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu yang kita lakukan, berarti sama saja kita itu akan mengikhlaskan diri kita ditinggalkan oleh Allah. Karena Allah sudah tidak lagi mau peduli dengan apa yang kita lakukan. Coba kita perhatikan. Orang kalau sudah berbuat maksiat dan dia itu senang dengan kemaksiatan yang dilakukan, pasti akan mengikuti kemaksiatan yang satu dengan kemaksiatan yang lain. Orang kalau sudah lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan ketika diingatkan untuk kembali kepada jalan Allah, dia mengatakan, "Nggak usah pedulikan diri saya, nggak usah ngurusi diri saya, yang penting kamu urusi diri kamu sendiri." Maka orang-orang yang seperti itu biasanya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena diminta untuk berhati-hati, tapi justru dia malah berbuat ceroboh. Diminta untuk melaksanakan perkara yang diharamkan, justru dia menunaikan. Ya. Maka dari keharaman demi keharaman yang dia kerjakan, yang dia tunaikan, itu akan menutupi cahaya Allah masuk ke dalam dirinya. Itu akan mencegah nurullah, akan mencegah hidayah Allah masuk ke dalam dirinya. Jangan kata ingin bertaubat, merubah dari perilaku maksiat menuju kepada ketaatan. Bahkan dia akan semakin menikmati kemaksiatan satu dengan kemaksiatan yang lain. Dan terus itu yang dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa, sahabat? Karena sudah hilang sifat kehati-hatiannya. Karena sudah hilang sifat waspadanya di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan dunia ini. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang hak dikatakan batil, dan yang batil dikatakan hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tetaplah berpegang teguh dengan kebenaran, sekalipun mungkin orang lain banyak yang meninggalkan. Katakanlah yang salah itu salah, sekalipun mungkin ada banyak orang lain mencibir dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan sinar kepada diri kita, memberikan cahaya kepada diri kita untuk tetap berpegang teguh,
untuk tetap istiqomah di dalam kehati-hatian di dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada, di tahun 2021 ini kami akan hadir di hadapan Anda dengan menyajikan beberapa program acara mulai hari Senin hingga hari Ahad. Di hari Senin kita akan menyaksikan bersama tausiah bil hikmah yang akan disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita di Majelis Ta'lim Baitul Ilmi. Kemudian di hari Selasa kita akan menyimak paparan berita terupdate dan terkini baik dari internasional, regional, maupun lokal dalam suatu kemasan berita BITV News. Kemudian di hari Rabu kita akan mendengarkan dan menyimak bersama Bicara, yaitu bincang-bincang remaja yang akan menyampaikan terkait dengan problematika remaja dan solusinya. Kemudian di hari Kamis kita akan lanjutkan dengan belajar tahsinul Quran bersama Ustadz Ulum agar kita mendapatkan bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dengan benar. Dan di hari Jumat kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah dengan satu acara ngaji bareng UAF. Dan yang terakhir di hari Ahad kita akan bertemu kembali setiap pagi mulai pukul 8 hingga selesai di acara kajian Ahad yang akan menyampaikan di Ahad pertama adalah terkait dengan kajian tematik, Ahad kedua akan menyampaikan terkait dengan kajian kitab, di Ahad ketiga kita akan melaksanakan diskusi aktual di kajian Ahad, dan Ahad keempat akan ada kajian nafsiyah Islamiyah. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama semua program acara yang kami sajikan di BITV Channel, baik di link Instagram maupun di link YouTube. Jika Anda berkenan setiap Ahadnya bergabung bersama kami di link Zoom, kami sangat senang sekali. Dan ingat, setiap Senin sampai Jumat kami hadir mulai pukul 7:30 hingga 8:30 malam, sedangkan di hari Ahadnya kami akan hadir mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Demikian informasi dari kami selaku kru redaktur di Baitul Ilmi TV. Silahkan menyimak apa yang kami sampaikan di beberapa program acara selama tahun 2021 ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah.